Rumana. Ya, sore juga Kak Yanita, apa kabar? Ya, baik. Sehat-sehat ya, Bang. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah datang di acara kita di sore ini. Ya, seperti biasa kita bincang-bincang jurnalis. Dan sore ini kita ingin menyoroti satu tema atau topik kita itu tentang terkaitnya 250 sekian ya yang disebutkan rekening ya. Pokoknya ada ratusan rekening. Ya, ratusan rekening lah gitu judulnya ya, yang sudah disebutkan oleh baik itu dari Menko Mahfud ya, pemerintah, yang itu menurutnya sudah dinaikkan ya, yang kita sudah ketahui bersama yang sudah ada dalam PPATK ya. Dan itu sudah diblokir. Iya. Begitu ya infonya Infonya ya, begitu. yang Bahkan sudah terverifikasi ya, yang kita sudah dapat. terverifikasi. Ya. Nah itu bagaimana tuh dari bincang-bincang kita ini, bagaimana nih pandangan atau dari sudut jurnalis ini gimana nih? Silakan Bang. Kalau dari saya selaku jurnalis ya, negara kita itu kan menganut asas praduga tak bersalah dalam hal penegakan hukum. Jadi apapun tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Abdul Salam Panji Gumilang maupun kepada lembaga pendidikannya Al Zaitun, itu kan semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Maka dalam hal ini sebetulnya negara, instrumen negara, baik itu Menko Polhukam, Kementerian Agama, itu sebenarnya seharusnya tidak boleh gampang ya, atau begitu tidak buru-buru, tidak buru-buru gitu ya, untuk memberikan labeling ya bahwa pesantren ini walaupun bahasanya memang bagus ya, terindikasi menyimpang, terindikasi money laundry, terindikasi terafiliasi ke gerakan radikal NII, tetapi publik kan menafsirkannya lain, ya kan? Jadi publik ini sangat liar, langsung menuduh, padahal bahasanya memang masih dugaan kan. Mahfud MD dalam hal ini masih mengatakan diduga, tetapi disampaikan di media massa. Ini kan sama saja dengan framing, memframing bahwa Al Zaitun itu ya seperti itu gitu, terafiliasi NII, kemudian diduga money laundry gitu. Dan yang paling menyedihkan buat saya selaku jurnalis sebenarnya gitu, Pondok Pesantren Al Zaitun itu kan dihuni sekitar 11 sampai 12 ribu sivitas di dalamnya. Ada karyawan, ada guru, ada santri, kan begitu ya. Ada petani juga di dalamnya, ada mahasiswa di dalamnya. Dan setiap hari mereka harus makan loh, gitu. Harus makan mereka. Siapa yang kasih makan? Tentu saja lembaga pendidikan Al Zaitun itu yang memberi makan. Kan seperti itu. Dan itu kita bisa saksikan langsung ketika kita ke sana. Memang dikatakan kan oleh bagian kitchen itu bahwa di sini kami masak nasi itu menyediakan nasi satu harinya itu 1,8 ton. Besar juga ya. Iya. Untuk ribuan itu. Itu nasinya saja itu. Belum ikannya itu 1 kintal dalam 1 hari itu, Kak. 1 hari loh itu. 1 hari ya. Bukan hitungan bulan. 1 ton beras itu 1 hari. Luar biasa. Untuk 3 kali makan. Iya, 3 kali makan. Ya, seperti itu. Gitu, artinya Kak. Aktivitasnya ini kan yang di dalam itu terganggu lah ya. Terganggu jelas dengan diblokirnya rekening mereka ini ya. Ketika Mahfud MD mengumumkan bahwa kami sudah memblokir, kan begitu ya? Iya. Sekian ratus rekening atas nama Panji Gumilang maupun ya katakan atas nama Al Zaitun di situ ya. Itu kan apakah pemerintah negara dalam hal ini tidak berpikir bahwa
Di sana itu ada mulut, puluhan ribu mulut yang harus diberi makan. Iya. Ketika rekening itu ditutup, santri, wali santri dari Jambi, dari Malaysia, Dari mana mereka? dari seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, mereka mau bayar pendidikan, tidak bisa bayar karena rekeningnya diblokir. Itu sama saja sebetulnya menterlantarkan anak bangsa. Berarti pemerintah sudah menterlantarkan anak bangsa. Padahal seharusnya itu menjadi kewajiban negara. Bener nggak? Betul. Kewajiban negara itu apa? Adalah melindungi segenap warganya. Gitu. Prihatin ya. Sangat prihatin. Ya. Artinya ketika kita memperhatikan lebih dalam, ternyata dampaknya itu panjang ya, bukan sekedar pemblokiran aja, tetapi jadi terlalu buru-buru lah. Terlalu buru-buru. Jadi rasa kemanusiaannya itu tidak dikedepankan. Tidak mempertimbangkan bagaimana ketika rekening ini diblokir, apakah mereka bisa makan. Kalau terjadi apa-apa, terjadi kelaparan, karena tadi itu saya dengar sendiri, santri dari Jambi, saya mau bayar sekolah, mau bayar pendidikan, masa saya dari Jambi harus nganterin duit cash? Dan memang ternyata rekening yang atas nama AS Panji Gumilang itu, sebetulnya itu rekening-rekening yang memang begini. Kemarin kita kunjungan ke sana itu bersama Pak Kamarudin, itu terungkap juga dari Pak Abdul Halim bahwa mengapa rekening Al Zaitun dan rekening atas nama Abdul Salam Panji Gumilang itu banyak. Karena memang begitu. Ada di situ rekening tentang peternakan ikan. Ada rekening pertanian, ada rekening banyaklah, setiap kegiatan ya satu rekening. Oh, inilah yang kita maksudnya di publik ini kan nggak tahu Iya. ya. Jadi yang semuanya secara umum itu, yang secara global itu langsung menyatakan, wah kaget gitu, kok banyak segini gitu kan. Jadi mengapa diatasnamakan satu nama? Itu adalah sebuah manajemen yang diterapkan oleh Al Zaitun untuk menghindari korupsi. Alasannya keuangan. begitu ya, Bang? Ya, uang itu tidak bisa keluar jika tidak ada tanda tangan Abdul Salam Panji Gumilang. Tapi Syekh tidak pegang uangnya. Jadi buku dan uang tidak dipegang sama Syekhnya. Jadi Syekh hanya tanda tangan saja. Uang itu tidak bisa keluar kalau tidak ada tanda tangan Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Jadi satu pintu untuk monitoring keuangan. Pengelolaannya. Itu disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Pak Abdul Halim ketika kami berkunjung di Al Zaitun dengan Pak Kamarudin Simanjuntak. Jadi ini data informasi ini jelas ya, kita dapatkan langsung ya. Iya. Jadi bukan katanya sendiri, lagi. Bukan katanya ya, tapi ini informasinya benar ya. Jadi halo bagi yang bermain katanya-katanya. Jadi ini saya juga baru tahu nih ya, Bang. Jadi ini sangat bisa kita percaya bahwa alasan mereka itu di sana Al Zaitun, mengapa namanya itu semuanya di dalam satu nama ya. Pak Bapak Syekh Panji Gumilang itu namanya ya. Alasannya begitu rupanya, Bang. Ya, alasannya begitu. Jadi secara spontan Pak Abdul Halim menyampaikan ke Pak Kamarudin. Jadi mengapa rekening banyak? Seperti itu. Ya, bukan karena ingin menguasai, bukan karena ingin menguasai, tapi itu memang sistem keuangan yang diberlakukan di Al Zaitun supaya satu pintu. Tidak boleh ada uang keluar atau keluar tanpa tanda tangannya Syekh. Gitu. Tapi yang ngambilnya bukan Syekh. Saya nggak punya uang. Jadi untuk menjaga sebenarnya saja. Untuk menjaga pengelolaan dan pengawasan gitu. Inilah yang dilakukan gitu, satu pintu. Nah terus sekarang bagaimana nih Bang? Jadi kita juga pengen nih, bukan saya aja tapi pastilah publik dan masyarakat juga pengen tahu lebih dalam nih. Itu gimana sekarang kondisinya mereka untuk makan yang sehari-hari ini, kan artinya kan itu mobilitas yang terjadi gitu di lingkungan itu gimana nih? Saya terus terang saja ya, rasa
kemanusiaan saya ini betul-betul tersentuh ya, miris, dan sangat menyesali lah tindakan pemerintah yang sudah memblokir rekening-rekening yang ternyata itu adalah rekening-rekening untuk biaya-biaya pendidikan pun diblokir gitu. Apa salahnya orang bayar pendidikan? Kan orang mau bayar pendidikan, guru harus dibayar, bener nggak? Makan harus jalan terus, ada 11.000 mulut setiap hari, 3 kali makan. Ini bagaimana pemerintah untuk menyikapi itu gitu. Nah ini mungkin mudah-mudahan dengan podcast kita hari ini pemerintah berpikirlah tergugah hatinya ya. jadi perhatikan lagi ya kan, ini kan juga Al Zaitun itu kan swasta ya, dia adalah lembaga pendidikan yang membiayai dirinya sendiri gitu kan, begitu. Tidak ada loh bantuan dari pemerintah. Ada bantuan pemerintah itu dana BOS, tapi kepada siswa-siswi, bukan kepada lembaga. Oke, mungkin di situ aja. Iya. Terima kasih. Jadi closing statementnya nih bagaimana nih, Bang? Oke, dari saya mungkin selaku jurnalis yang memang sejak viralnya Al Zaitun, saya selalu mengadakan liputan-liputan di sana terkait untuk mengorek informasi-informasi yang benar ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pesan kemanusiaan saja kepada pemerintah dalam hal ini. Cobalah perhatikan kembali keputusan pemblokiran rekening Al Zaitun ya, karena hari ini ya para wali santri di seluruh Indonesia kebingungan bagaimana dia membayar sekolah anaknya. Kalau wali santri kebingungan mengirimkan uangnya yang itu ada di seluruh Indonesia, Mahat Al Zaitun tentu saja juga merasa bingung juga bagaimana memberi makan 11.000 mulut setiap hari, 3 kali dalam satu hari. Kan seperti itu. Ini mestinya jadi pertimbangan bagi pemerintah. Ya walaupun dalam khutbah ada dalam pidatonya Syekh Al Zaitun ya, Syekh punya cara untuk memberi makan kalian semua. Tetapi itu kan memang ya, dari situ kita bisa melihat ya strong leadernya Syekh Al Zaitun di situ ya, luar biasa. Tidak pernah mengeluh, tetapi sebetulnya kan pemerintah harus berpikir dong, gitu kan. Berpikir ulang. Masa semua rekening gitu kan dibekukan atau diblokir? Lalu bagaimana lembaga pendidikan itu membiayai operasionalnya dan gitu. Harus terus berjalan dan ya, berlangsung. Kan pemerintah sendiri juga mengatakan bahwa Al Zaitun tidak akan kami tutup. Kami akan berikan Al Zaitun itu kebebasan untuk terus dibina. Ini seperti apa kalau seperti ini? Dibinanya dalam bentuk apa? Sementara rekeningnya pembiayaannya ditutup. Seperti itu. Ya. Dari saya mungkin Kak Inita. Ya. Jadi maksudnya begini ya, yang kita perlu gugah kembali itu, cobalah pemerintah ya memperhatikan sungguh-sungguh dan boleh bertindak dalam waktu yang secepatnya, melihat keadaan kondisi para santri-santri, kondisi pendidikan yang ada di sana. Ini memprihatinkan karena bagaimanapun yang seperti dikatakan tadi oleh Bang Rukmana, ada satu pernyataan statement bahwa mereka terus berjuang gitu di dalam kondisi yang membuat mereka itu sepertinya terjepit ya, dalam hal membiayai kehidupan makan minum mereka di sana. Tapi mereka tetap berjuang. Apakah ini sengaja ingin menciptakan sebuah isu baru bahwa Al Zaitun tidak bisa memberi makan? Santri Al Zaitun, ribuan santri Al Zaitun kelaparan. Jangan sampai kan? Apakah itu tujuannya? Kan begitu. Ya. Kita tidak berharap. Nah, kita kan tidak berharap seperti itu. Akhirnya kan yang jelek pemerintah juga dong. Karena publik juga sudah cerdas. Kenapa tidak bisa memberi makan? Karena aliran dana pembiayaan atau pembayaran santri itu diputus, diblokir gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk sore ini Bang Rukmana, terima kasih untuk bincang-bincang kami. Kiranya ini bermanfaat untuk semua
pendengar, untuk semua yang publik yang bisa mengakses kami. Terima kasih. Oke. Salam sehat semuanya.